Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan mendengarkan bersama paparan dari Universitas Muslim Indonesia untuk tema yang mereka pilih. Kamu silakan, waktu Anda 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, para menteri yang kami muliakan, serta para hadirin, kami dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan aspirasi kami strategi penanganan konflik kebebasan dan kerukunan umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa hak atas kebebasan beragama atau kami singkat HKB dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebebasan beragama sebagai forum internum di mana pikiran dan perasaan seseorang yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi oleh siapapun juga dan dalam keadaan apapun juga, dan dikenal dengan istilah underogable rights. Dan jenis yang kedua adalah forum eksternum, di mana manifestasi daripada pikiran dan perasaan seseorang itu memperoleh pembatasan oleh regulasi kita. Nah, adapun jaminan yuridis terhadap forum internum ini bisa kita lihat di konstitusi kita dalam pasal 28E dan pasal 29 ayat 1 dan 2, dan penjabarannya di Undang-Undang HAM. Selain itu, Deklarasi Universal HAM atau DUHAM di dalam pasal 18 dan juga International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Nah, sedangkan pembatasan daripada forum eksternal ini kita bisa temukan di pasal 28J ayat 2 dan penjabarannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS. Dewan Juri dan hadirin sekalian, kita mengetahui bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama atau negara teokrasi yang menempatkan satu ajaran agama tertentu sebagai dasar negara. Tapi Indonesia bukan pula negara sekuler yang memisahkan secara total antara politik dan agama. Negara Indonesia adalah negara dengan masyarakat majemuk dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, masih dibutuhkan kehadiran negara dalam melakukan penjaminan dan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan melakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama. Berdasarkan peraturan internasional maupun nasional dan konsep ideal negara Pancasila, seharusnya kebebasan beragama dijamin oleh negara. Akan tetapi pada realitas yang terjadi sangat berbanding terbalik, saudara. Kita lihat data yang kami dapatkan bahwa The Wahid Institute, Setara Institute, The Indonesian Legal Research Center setidaknya mencatat bahwa 4 tahun terakhir terus terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah. Dan berdasarkan grafik penyebaran wilayah, hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi pelanggaran kebebasan beragama. Perlu kami sampaikan, ketika pemerintah membiarkan kasus tersebut terjadi, maka yakin dan percaya pemerintah sama dengan membiarkan lahirnya pola pikir dan gerakan radikalisme dan separatisme yang akan berujung pada disintegrasi bangsa dan perpecahan NKRI. Maka daripada itu kami menarik sebuah kesimpulan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat extraordinary crime karena dapat mengancam stabilitas nasional, baik stabilitas politik, ekonomi maupun pemerintahan. Dari sekian banyak data yang menunjukkan konflik kebebasan beragama yang terus meningkat setiap tahunnya, membuktikan bahwa lembaga negara yang ada sekarang tidak mampu bekerja secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, masalah kewenangan, legitimasi hukum, dan juga aturan dan regulasi yang tidak jelas. Maka dari itu kami merekomendasikan kepada pemerintah melalui aspirasi kami hari ini adalah untuk menyusun sebuah aturan dan regulasi yang baru, melakukan kodifikasi kompilasi hukum mengenai kebebasan dan pembatasan kebebasan hak beragama, dan dalam undang-undang ini pula akan dilakukan legislasi dengan proses lebih melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam undang-undang ini pula kami akan merekomendasikan untuk membentuk suatu lembaga negara baru yang akan menegakkan aturan ini, yang kami beri nama dengan Komisi Nasional Kebebasan dan Kerukunan Umat Beragama, yang memiliki fungsi berkoordinasi dengan lembaga negara yang lainnya dalam membangun pemahaman negara, pemahaman keberagaman masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kultur Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Pada ujungnya lembaga ini akan memiliki fungsi menerima laporan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran kebebasan beragama, dan melakukan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama. Kami hanya mengingatkan, ketika pemerintah membiarkan kasus tersebut tetap terjadi, maka sama halnya pemerintah mengaminkan gejolak Suriah, gejolak Mesir akan terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat Umi. Kami persilakan juri ahli, Ibu Siti Zuro, untuk menguji mereka. Makasih Mas Alvinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat tim UMI ya, dari Makassar, dan selamat juga dari tim UI. Menarik tadi ya, tentunya apa yang Anda teliti tentang konflik ya, di tataran lokal dan juga nasional, mengenai isu SARA yang memang ini sebetulnya sudah lama. Jadi kita jangan lupa Indonesia ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang Anda tawarkan
mengenai tadi itu ya, fenomena konflik baik di internal agama itu sendiri maupun antar agama, suku dan sebagainya itu, solusi yang Anda terapkan itu yakinkah bahwa Anda dengan pembentukan Komisi Nasional Kebebasan dan Kerukunan Umat Beragama ini adalah satu solusi yang betul-betul jitu bisa mengakomodasi ya atau meredam kemungkinan konflik itu. Silakan. Ya, menurut kami seperti itu, Bu. Karena berdasarkan apa yang kami lihat di realitas bahwa banyaknya lembaga pemerintah sampai saat ini tapi tidak efektif. Maka daripada itu kami menawarkan konsep ini. Karena di mana lembaga ini bukan hanya menyelesaikan konflik semata, bukan hanya seperti pemadam, ada konflik, datang, redamkan, selesai. Tapi komisi ini akan memberikan solusi benar-benar, akan mengantar masyarakat Indonesia sampai pada masyarakat madani. Lembaga ini juga akan memberikan sumbangsi, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa minimnya pemahaman beragama yang menyebabkan lahirnya konflik. Lembaga-lembaga yang ada saat ini seringkali tidak objektif dan terpengaruh intervensi oleh beberapa pihak. Misal kita contoh masalah Bakor Pakem, FKUB. Dalam Bakor Pakem sendiri, kenapa dalam persoalan pengawasan yang fungsi pengawasan yang diberikan kepada kejaksaan justru melibatkan pihak intelijen dari ABRI, pihak intelijen dari polisi. Hal ini tentu tidak betul, saya kira. Kita tidak bisa mengandalkan kepolisian yang hanya menggunakan paradigma monodisipliner. Hukum itu hanya melihat benar salah. Kita perlu komisi ini dengan ad hoc, bisa memutus dengan independen, diisi dengan orang-orang yang tidak mudah diintervensi dan butuh. Bagaimana halnya kalau Anda dituduh bahwa Anda melakukan katakan penambahan komisi, badan. Ini adalah satu kecenderungan nanti apa yang kita sebut disfungsi kelembagaan. Nah, ini juga harus Anda pertimbangkan. Kita sudah punya lembaga-lembaga, komite dan sebagainya, dan itu juga tidak bekerja. Anda tambahkan lagi. Bagaimana itu? Baik, ketika kami membuat komisi ini dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga yang lain tidak efektif, mengalami masalah polemik status hukum yang ada, maka kami menyusun dengan berdirinya lembaga ini memiliki kewenangan lex spesialis, maka kita bisa melakukan efisiensi dengan melebur atau membubarkan lembaga-lembaga lain atau menempatkan lembaga-lembaga di bawah lembaga ini. Lembaga ini harus punya kewenangan khusus untuk khusus menangani persoalan-persoalan kebebasan beragama. Dan harus digarisbawahi bahwa konflik pelanggaran kebebasan beragama adalah konflik yang adalah kejahatan yang bersifat extraordinary crime yang dapat mengancam stabilitas nasional, baik pemerintahan, perekonomian, dan pemerintahan juga, Bu. Kalau masih ada waktu, saya ingin menambahkan bahwa tentunya menyelesaikan konflik yang isunya sangat syarat sara ini, menurut saya tentu berbeda. Orde Baru dan Orde Reformasi tentu beda. Apa yang Anda tawarkan dengan Orde Reformasi yang notabene demokrasi ini? Baik, salah satu kritik saya adalah pada Undang-Undang PNPS yang dulunya dibuat pada konfigurasi politik Orde Baru. Maka sebelum lembaga ini, kami terlebih dahulu merekomendasikan untuk segera merumuskan atau merevisi undang-undang baru yang sesuai dengan semangat reformasi kita saat ini. Undang-undang ini harus disusun dengan melibatkan partisipasi daripada semua stakeholder dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, sehingga undang-undang yang dihasilkan lebih vox populi untuk menjadi acuan bagi lembaga ini dalam melakukan penjaminan dan pembatasan. Baik, kita akan lanjutkan ke narasumber kita, Bapak Abdul Fattah, staf ahli Menteri Agama bidang kerukunan umat beragama. Kami persilakan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Alvito. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada kedua tim, walaupun topiknya berbeda, tapi ada kesamaan, yaitu semangat untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Seiring dengan Ibu Siti Zuhro tadi, itu yang pertama, pertanyaan tadi rupanya masih menggelitik ya. Apakah dengan Komisi Nasional Kerukunan Umat Beragama ini sudah bisa menyelesaikan persoalan secara generik? Karena pengalaman kami ketika mengenangani konflik ini, FKUB itu pun sebetulnya sebuah instrumen yang bagus. Karena anggota-anggota FKUB baik tingkat kabupaten, di mana seluruh kabupaten kota sudah ada, dan tingkat provinsi, ini tinggal bagaimana kita merevitalisasinya saja. Baik. Karena tokoh-tokoh itu terdiri dari tokoh-tokoh yang punya akses langsung kepada masyarakat. Pertanyaan saya satu, adakah Anda sudah pernah meneliti FKUB ini di beberapa tempat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saat kami melakukan uji publik terhadap aspirasi kami di Makassar, kami telah mengundang salah satu perwakilan dari Ketua FKUB Provinsi Makassar. Ada suatu permasalahan, misalnya kalau kita ingin objektif dalam mengkritik FKUB, asas proporsionalitas yang digunakan, bahwa
komposisi orang-orang atau komisioner dalam orang-orang dalam FKUB itu harus sesuai dengan jumlah pemeluk agama. Ketika misalkan di suatu daerah 80% pemeluk agama adalah Islam misalnya, maka 80% FKUB itu mesti diisi oleh orang-orang Islam. Maka ini sebenarnya tidak proporsional menurut kami. Bagaimana mungkin kemudian timbul suatu putusan yang objektif kalau kemudian yang mayoritas lebih banyak dari satu agama tertentu. Seperti itu, Pak. Jadi kami sudah mempertimbangkan matang-matang, semua lembaga memiliki kelemahan, baik dari status hukum, masalah kewenangan yang tidak jelas, dan juga FKUB hanya berujung pada rekomendasi sebagai Ministry of Influence. Ketika rekomendasi dari FKUB, kepala daerah selalu bisa menolak, memilih untuk menolak atau menerima rekomendasi tersebut. Maka kami sudah saatnya membutuhkan Komisi Nasional Kebebasan dan Kerukunan Umat Beragama yang akan diarahkan menjadi Ministry of Adjudicative, memiliki fungsi untuk memutus, menyidik dan menuntut setiap kasus konflik pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Kita akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya, Pak Doni, ini kawan baik saya nih, Pak Doni Monek dari Kementerian Dalam Negeri, staf ahli Menteri. Kami persilakan Pak, dilanjutkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada adik-adik kita yang sangat brilian dan menyenangkan. Saya mencoba melihatnya dari dimensi bagaimana bekerjanya sebuah sistem pemerintah negara dengan daerah. Kalau kita kembalikan kepada ide dasarnya tadi memperkenalkan lembaga independen. Kalau kita lihat kembali kepada Undang-Undang Dasar, bahwa bagaimana negara bekerja. Bahwa jelas di sana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tujuan bernegara adalah membentuk pemerintahan yang mampu dan melindungi. Negara hadir. Jangan pernah terprovokasi dengan negara tidak hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana negara hadir? Negara hadir ada pada pasal 4. Yakni presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah negara. Dibantu para menteri-menterinya pasal 17. Pasal 18 dilimpahkan sebagian kepada kepala daerah. Dan wakil kepala daerah dan seterusnya. Muncullah gubernur, bupati, wali kota. Sekarang kalau kita kembalikan kepada pasal 29, di sana mengatakan bahwa jelas-jelas di sini negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menuntut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berarti negara dengan seluruh elemennya, apakah itu pemerintahan, kementerian lembaga, Bakor Pakem dan FKUB. Forum komunikasi antar umat beragama. Bagaimana mungkin kemudian Anda mencoba mereduksi peran negara dan peran pemerintah hanya pada sebuah komisi tertentu yang nanti kalau kita lihat 128 komisi sekarang sudah bekerja dan itu pernahkah terfikirkan membebani dan implikasi keuangan dan anggaran yang dimunculkan akibat munculnya komisi-komisi yang 128 ini. Sedangkan negara harus tetap hadir. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Baik. Terima kasih. Silakan, pertanyaannya tajam ya, tapi jangan gentar untuk menjawab. Silakan, dijawab saja. Baik. Yang pertama yang kami dapatkan, sampai sekarang lembaga yang mengurusi hal tersebut hanya menanggulangi atau hanya pada saat nanti terjadi konflik, kemudian mereka datang bermunculan. Ini seperti kayak film di polisi di India seperti itu. Nah, kami tidak menginginkan tersebut. Oleh karena itu, dengan hadirnya lembaga ini tidak hanya nanti pada saat konflik, tapi melakukan pencegahan terlebih dahulu seperti itu. Lembaga-lembaga yang diharapkan kehadirannya dalam kasus konflik kebebasan beragama justru seringkali menjadi pelaku, Pak. Kami mencatat di data kami bahwa polisi, Bakor Pakem, pemerintah kota, pemerintah provinsi sampai departemen sosial seringkali justru dianggap melakukan pelanggaran terhadap kebebasan itu. Nah, kami ingin mempertanyakan, ketika John Locke merumuskan bahwa tujuan negara adalah untuk menjamin hak fundamental warga negara, yakni hak hidup dan hak milik, bagaimana ketika terjadi konflik Sia Sampang, konflik Ahmadiyah, konflik yang menimbulkan korban jiwa, hak hidup hilang, Pak. Memakan ratusan rumah dibakar. Pelanggaran terhadap hak milik, Pak. Kalau kita mau mengacu pada dua hal ini secara realitas, bukan secara konseptual yang Bapak sampaikan, maka negara ini gagal dong. Baik. Perlu kami sampaikan juga, jangan sampai masalah anggaran, kemudian pemerintah sembunyi balik itu. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah extraordinary crime, dapat mengancam stabilitas nasional, saudara sekalian. Stabilitas nasional. Selain baik itu, pemerintahan, perlu kami sampaikan. Jadi jangan salahkan siapa. Ketika banyak
masyarakat yang akan memisahkan diri dengan Indonesia. Karena apa? Buat apa bernegara kalau ternyata jaminan hak-hak yang harusnya dijamin oleh negara, tapi negara malah menjadi pelaku. Tapi Seperti apa negara ini? tapi Mau diapa negara? sebentar.